Pak Pri menyapu di ruang cucian alat bekam, ruang terapi 678. Mas Aji mengepel di ruang cucian alat bekam, ruang terapi 678 dan merapikan ruang terapi 678. Untuk Pak Ustadz membersihkan ruang dapur, Pak Harsono membersihkan ruang 5 dan mengisi alkohol dan minyak zaitun. Bu Siti mencuci gelas pasien. Pak Sohidi menyusun alat kop bekam untuk di ruang terapi. Pak Abdu menyapu dan mengepel ruang bijos dan ruang 4. Pak Herman membersihkan area parkir dan menyiram parkiran dengan berdoa. Bu Nur membersihkan kamar mandi. Bu Amel menyapu lantai 2 tangga dan membersihkan meja kompor. Teh Lina mengepel lantai 2 dan tangga. Not untuk bagi yang di luar ruko bisa mengerjakannya saat closing atau tutup. Ada yang keberatan? Enggak ada yang keberatan, biasa. Enggak, maksudnya bagi ada masukan atau apa gitu, biar jadi keputusan bersama dan tidak ada saling ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Mohon maaf ya untuk teman-teman saya semua yang sini. Saya bukan keberatan, tapi cuman memberi bukan keberatan, tapi kalau untuk cuci gelas itu kan kayaknya saya juga udah rutinitas. Terus kalau pasiennya lagi banyak, apakah harus saya setiap hari yang cuci gelas atau gimana? Gitu. Jadi kalau pasien banyak otomatis kan nggak sekali cuci. Ya diem dulu. Jadi apakah saya harus semua setiap hari itu saya semua yang cuci gelas atau bagaimana? Itu saja sih tanya. Ya udah tanya. Enggak, bukan masukan. Maksudnya kan dia masukan aku tanya. Barangkali ada juga mau. Ya kan udah masuk. Mohon maaf, barangkali Bu Siti keberatan, saya siap menyuci, tapi lebih baik dan bagusnya apabila gelas itu tanggung jawabnya masing-masing. Untuk Bu Siti bisa dialihkan kebersihan. Kalau untuk gelas seperti alat bekam, mohon maaf, selama ini nyuci gelas itu nggak jelas, ya kan? Pasien banyak, letak-letak yang numpuk kayak sampah. Jadi saya mohon maaf, bukannya nggak mau diatur, Bu Siti juga enggak. Kalau Bu Siti keberatan saya juga mau. Cuman langkah-langkah bagusnya kalau gelas itu masing-masing seperti alat bekam, ya kan? Apabila pasien satu, apa beratnya kalau cuci sendiri satu? Biasanya Mbak Nur, Mas Abu, Kak Sono, Siti, semuanya ada yang sama sekali nggak mau cuci, itu yang saya kesel. Makanya saya mohon pengertiannya. Seperti alat bekam itu gelas Bu Siti dialihkan saja untuk kebersihan apa yang lain nggak masalah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih suami saya, saya. Gimana, ada lagi? Karena memang saya nggak memihak ke siapapun, karena kalau untuk cucian gelas memang Pak Harsono, Siti, Mbak Nur itu yang selalu rutin siangnya. Kalau yang Ya lain coba Mas Abu Abu. jawab, Mas Abu. Mas Abu, latihan dijawab. Yang lain memang kurang ini ya, yang saya lihat, yang saya tahu. Saya nggak memihak siapapun. Terima kasih. Bisa nggak? Lah itu ada masukan, kan yang bikin peraturan itu kan kalian, bukan dari saya. Saya dirembuk ini belajar jadi pimpinan. Kita punya tugas sendiri kan. Gimana, bisa nggak?
itu loh masukan itu. Maksudnya gelas supaya dicuci sendiri-sendiri. Kan begini Pak, maksud saya Pak, siapapun itu punya pasien satu, mengambil gelas satu ke depan, setelah selesai dibawa ke belakang dicuci. Ya, harusnya Satu begitu. lawan satu udah bersih. Tapi kalau 1 lawan 10 capek. Nah, iya. Ada emosi, ada gelas ditumpuk di ember hilang. Pokoknya gini Karena aja. disimpan. Pokoknya gini aja, tiap pasien satu cuci Nah, sendiri. itu. Simpen lagi ya kan? Apalagi pegang makan sendiri. Iya. Udah dibahas lama Pak. Ya ini yang bikin bukan Bapak ya, kalian yang bikin ya. Jadi coba ini. Di sini jalankan kemana nggak apa-apa tuh. Jadi gini, ini kan yang menyusun kalian. Sebenarnya kalau Bapak sih gampang aja sih. Cuman ini sebuah inisiatif yang bagus. Orang sudah mampu menyusun tata tertib ini bagus. Ini dari Mbak Amel yang nyusun ya. Jadi saya apresiasi buat Mbak Amel. Tepuk tangan. Nah, ini calon pemimpin kan Pak gitu. Amel udah sering kasih contoh Pak. Ini loh, begini cara cuci gelas. Ini loh nyati susu Ya. gelas tapi kan nggak dipakai lagi. Jadi gini, intinya ini bagus inisiatif dari Mbak Amel. Kalau masalah kekurangan biasa, Harus bertahan. kita harus diskusikan. Bapak juga tadi sempat menyampaikan kan itu. Bahkan kan dulu sudah pernah tak sampaikan tuh, udah nggak usah dikasih minuman, karena pertimbangannya itu nggak usah diberi minuman, maksudnya udah kan orang terapi di mana-mana juga cukup dikasih oksido gitu kan gitu. Dulu pernah disampaikan 2 bulan yang lalu kan, tapi pada maunya diisi, mau pada itu lagi. Nah tapi kalau misalnya membuat tapi nggak mau nyuci ya itu nggak pas. Makanya konsepnya yang melayani pasien yang bersangkutan ambil dicuci masing-masing, Tidak numpuk belakang. jadi tidak numpuk di belakang. Itu yang cocok seperti itu bagusnya. Ya kan Kan bersangkut gitu. paut dengan kebersihan kamar, kebersihan kop, kebersihan minum, itu kan tanggung jawab terapis. Sekarang kenapa tidak dicuci sendiri-sendiri selama ini? Males Pak, saya males ya. Kalau saya kan males, biar itu ada yang lucu kan gitu, adalah Enggak dari sekarang gini aja kok. Enggak, sekarang mau dikasih minuman apa enggak? Bapak kan udah nyaranin, nggak usah kasih minuman, sudah selesai. Tinggal dikasih oksido di mana-mana juga nggak pakai dikasih minum. Tuh, gimana? Mau dikasih minuman apa enggak? Mau ke Bapak. Lo kok mau ke Bapak? Itu dong Pak minumannya. Kan dulu kan ini 2 bulan yang lalu udah tak tahu, udah kalau gitu nggak usah pakai minuman, gara-gara ribut karena cucian. Selama ini Tapi yang Gimana? Yang menarik ada jamunya pasien bilang. Ya berarti harus ada kesepakatan nih. kesepakatannya seperti Kalau memang mau dikasih minuman harus bersedia nyuci. Masing-masing cuci. Misalnya ini Mbak Nur dapat 2 pasien, cuci itu 2 gelas. Kalau aku mah harus gak mau. Kan misalnya, ih kau dikasih tahu itu ya. ya kalau saya Gimana? sih masalah ya. Kan kalau pasien lagi 40 50 otomatis saya terus dong kalau Mak. kalau nggak mau ini kan bukan masalah adil nggak adil. Yang lain kan sekali kerja misalnya beberes pagi sore. Nah, sedangkan satu orangnya ada yang minum kan 2-3 kali Pak, satu orang. Satu orang khusus terapis sengaja. terapi pun ada Nah, yang kalau kita nggak ganti mau terus nyuci, minum. Itu loh. maksudnya minumannya terapis. Iya. Gelas. Ya gelas kan sudah kasih nama tuh. Terapis pun ada yang minum terapis ganti kan gelas bukan dan nggak. minum, kadang begini itu kan nggak dicuci ya, yang pakai cuci Ya, nggak Pak, maksud saya itu. Kalau saya kan pakai mobil sendiri. Kalau kebersihan mungkin lantai sekali udah, ya kan? Ya. Besok lagi lah. Kalau gelas kan berkurang. Terus. Itu loh yang aku keberatan. Iya coba jalan keluarnya gimana? Sendiri-sendiri Pak. Sendiri Pak. Di sini baru aman. Iya, Karena sendiri-sendiri. pasien satu gelas itu nggak Dari dulu juga aturannya begitu kan. Oke sekarang dibuat aturan lagi penyesuaiannya. Makan aja lah, ada pasien satu cuci, ada lagi satu. Jadi nggak ada gelas di belakang. Harus ditegur gitu.
Oh, dipantau aja, Wak. Nggak Siapa usah yang kamu ditegur. nyuci, panggil. Kamu udah disiarkan begitu siaran langsung kan tahu Kan ada dia. yang- Iya kan? Ada yang nggak ikut. Masalahnya yang Ya kan di grup yang ada. males. Eh? Yang nggak ikut. Yang nggak ikut siaran itu. Yang nggak ikut apa maksudnya? Itu yang males, maksudnya yang nggak mau Nanti di nyuci. grup kan ada siaran langsung. Jadi mohon diperhatikan kawan semua jangan sampai ada ribut masalah gelas. Daripada ntar saya cuci saya kardusi katanya gelasnya hilang. Padahal di sini capek. Udah pilihannya mau bagaimana? Apa mau Udah, sekarang mah diambil. mau nyuci sendiri-sendiri Mandiri. atau tidak pakai minuman? Udah pakai oksindo aja udah. Ya lagian kan berhubungan dengan rajin pangkal pandai, bersih, pangkal sehat, ya kan lampu pangkal kaya kan ada hubungan. Sekarang mah sendiri-sendiri aja udah. Ya. Gimana? Hubungan ini. Cocok nggak sendiri-sendiri sekarang? Nah, kalau yang nggak nyuci, ketahuan. Sekarang gini aja Masa kan kita yang gampang. nyuci ya? Sebenarnya gampang sendiri-sendiri gitu ya, nggak usah ngambil bekasnya orang. Nah. Tapi begini, pasien itu setelah kita terapi, pasien Nah. itu kan pasti Oh, minum. oh kalau gitu Udah gini. selesai minum, Gelas ada berapa sih gelas? udah Gelas ada berapa? banyak pak kalau kita. Banyak ya. Banyak. Oh, gelas mau hitung banyak. Berarti begini caranya. Gelas pasien dikasih namanya terapis. Nggak usah ribet. Nggak usah pakai Cari gelas. kalau nggak ada kasih nama. Iya. Jadi Apa? berarti gelas disesuaikan berapa ini berapa total itu jumlahnya. Gimana? Coba jelasin. Bro. Kalau nggak dihitung terapis aja, ada berapa? Nanti gelasnya tuh dihitung per lapisnya. Sini ada 14 berarti ya totalnya 14 gelas. Nggak usah nggak perlu dinamain nggak apa-apa. Itu sudah saya pikirin. Kalau untuk Kan baru mikir. Kan baru- Maksudnya gimana maksudnya? Kan baru Saya mikir. pikirin. Ya baru sama kepikiran kan Kamu sekarang. yang mikirin. Udah dipikirin. kalau untuk jamu sih akhirnya masih tetap dikasih Biasanya jamu gini, paling. Pak Cabu, Ini kalau kan ada dari pasien, level. ada pasien 20 berarti itu harus 20 gelasnya, ya nggak? Cuci sendiri Enggak, masing-masing. maksudnya gitu Pak. Terapis ada Iya, terapis. iya. Kalau sampai 30 ya harus 30. Taruh pegang dua gelasnya, biar kalau yang kotor satu ada satu. Pokoknya udah sekarang mah masing-masing cuci lah, biar nggak ini. Gitu. Untuk jamu sih masih tetap dikasih ya. Nanti berapa kemarin udah lama banyak sih Pak, nggak cuma 1-2 berapa review dari pasien ya. Satu makan harganya naik, kedua emang nggak dikasih jamu, ada komplain gitu. Kan apalagi yang dari pasien-pasien lama gitu. Gelas yang polos kalau terapis. Sebenarnya sih udah dikasih jamu dari dulu udah langganan dari lama. Ini harganya udah naik, jamunya kok nggak dikasih. Bagian ada juga yang pasien belum balik lagi ke sini. Biasanya rutin sebulan sekali, ini belum balik karena mungkin lihat dari harganya atau dari jamunya. Kan itu biasa itu dari Ya, pelayanan sini. juga kan. Oke, jadi tetap dikasih jamu ya. Dikasih jamu, masing-masing terapis mau pegang berapa gelas supaya dicuci sendiri. Kalau saya cukup satu pak. Satu aja ya. Satu. Jadi nanti dipenuhi masing-masing untuk pasien lo ya. Masing-masing punya sendiri-sendiri. Nah, sekarang Dengan dikasih begitu, serep dari seorang satu kan serepin ada 5 atau berapa serep, artinya serep ini kalau pas ada suami istri barengan, nah itu kan bisa. Misalnya masa satu kamar keluarga baru serepin 5 aja serepnya. Cadangannya. Takut ada yang Cadangan. kopi nggak ada lah di situ ngambil tiba-tiba serep. saya bisa minta air hangat kan bisa ngambil Nah, gelas. itu. Oke. Saya nyuci. Gitu. Oke, coba nih Mbak Amel, ada ide lagi yang lain nggak? Enggak katanya. Latihan. Latihan coba. Serapin, serapin. Barangkali punya pemikiran yang lain. Nah, yang ide baru apa setelahnya? Hah? Ayo malu apa? Oh iya gitu. Kalau ini ngomong. Nggak ada. Yuk sini. Sampai dia Oke, jadi disepakati kan judulnya gini, 5M itu membersihkan semua yang kotor. Kan tuh yang membersihkan yang ngotorin kan itu. Betul. Yang ngotorin kan pasien yang bersangkutan. Jadi dicuci sendiri-sendiri. Yang bisa kan gitu kan. Ya. Oke, itu berarti nanti disiapkan gelas
Jumlahnya berapa? Masing-masing ya. Mau dikasih nama nggak gelasnya? Nggak usah. Ini bentar ketuker. Nggak usah ketukar nanti. Susah nyarinya, nggak usah. Polos aja polos. Ntar punya saya ditumpuk lagi. Nyari-nyari lah kan. Saya udah dicuci. Kenapa? Soalnya punya saya ditumpuk. Nggak usah. Nggak usah. Nanti kalau nggak dicuci gimana? Pasti dicuci lah. Ditungguin. Nggak ketahuan dong. Ya kan ada CCTV. Enggak, gini aja. Pastikan dikasih nama belakangnya. Jadi pegangannya masing-masing. Jadi kalau nggak nyuci kelihatan. Kan gampang nih, misalnya Mas Harsono gelasnya ini udah. Ketika pasien mau ngasih jamu pasiennya gelas itu udah. Gitu caranya. Kalau nggak numpuk-numpuk lagi nanti. Kalau kayak gitu kan nanti tahu tuh siapa yang belum betul dia mau ngasih ke pasien. Yang jelas itu yang kurang pengertian dan kurang kesadaran dia. Sudah diberi contoh berkali-kali. Jadi gini intinya yang tinggal di ruko itu pasti lebih punya kesempatan ya, kesempatan untuk bersih. Tapi yang tadi yang disampaikan itu udah oke, yang lainnya udah oke ya. Oke. Yang lain sudah oke ya. Jadi kecuali gelas saja nih. Kalau yang lain pembagian tugasnya sudah disepakati ya. Masing-masing. Oke. Oke. Gelas aja sekarang. Jadi nanti diharapkan tiap kamar ada internal kontrolnya siapa? Internal kontrol siapa? Kalau misalnya ada kekurangan barang, ya contohnya nih di kamar 4 tuh kan jarang lengkap, jarang ada tuh. Nah, itu biar dikondisikan. Siapa yang kontrol tuh biasanya? Ada nggak suka misalnya di kamar tuh kurangan barang yang tersedia? Ada nggak? Pak Herman, saya udah semua dikontrol lah kalau nggak kurang. Sering ada nggak? Kalau misalnya mau nerapi di kamar itu nggak ada, misalnya nggak ada alkoholnya gitu, nggak ada nyari-nyari, ada nggak? Nah, sekarang Pak Harsono tugasnya apa itu? Tadi anu alkohol kan ya? Kamar 5 Pak. Membersihkan kamar 5 saja. Hanya kamar 5 aja. Kenapa? Enggak ada Sama campuran. ngisi minyak zaitun itu Pak. Oke, ngisi minyak zaitun, terus ditempatkan di mana? Di situ aja. Yang naruh di kamar-kamar siapa? Ada diri sendiri Pak sekarang. Ada tugasnya. Udah masing-masing kan sendiri ya. Setiap kamar udah ada ya. Ambil masing-masing gimana? Ya kalau Soalnya kalau udah disediakan suka numpuk ngambil kamar ada berapa gitu satu ruangan. Ada di sisa kemarin belum habis sama kita. Gimana? Misalkan biasanya kalau udah disiapin malah suka numpuk-numpuk. Sekarang udah disiapin paginya, nanti malah ngambil lagi. Jadi numpuk-numpuk di ruangan itu. Di ruangan itu. Jadi biarin ngambil aja. Iya. Belum Jadi habis biar ngambil sama sama. kemarin belum Jadi habis. numpuk-numpuk gitu biarin ngambil masing-masing. Oke, ada yang lain? Nggak ada. Terus yang berdoa pagi hari siapa? masing-masing Pak. Jadi gini, diusahakan semuanya berdoa bareng-bareng pagi hari jam 9. Jam 9 itu waktu buka, dari dulu kan sudah pernah berlangsung dulu itu ya. Sekarang yang berdoa pagi siapa? Yang kiri dan Abdul. Mas Abu. Nah, nanti biar yang di keranggan tuh pada doa. Ya, yang di keranggan siapa aja? Abu, Pak Amel, Taza. Udah bertiga doang. Pak Herman, Son Haji, Abdu mana Abdu? Oh. Kenapa? Yang bangkau. Gak pernah. Ini gak ada lagi, gak pas ikut ya, gak ikut ya. Lagi terapi. Ya bukan nanti gini. Maksudnya gak pernah ikut tuh, dia bangunnya jam berapa? Kalau mau nangangin. Dibangunin, udah bangun, tidur lagi, nggak mau. Oke, jam 9 belum siap, dianggap tidak masuk, gitu aja. Ya tidak nggak dapat uang hadir. Aja yang tanggung jawab. Jadi yang di dalam besok kita beli absensi aja. Yang hadir kan di ruko tuh, tapi nggak bangun jam 9, sama dengan yang di luar nggak datang, kan gitu. Kalau yang datang kan sampai yang di luar kan